Seorang suami menikahi istrinya, namun setelah menikah, dirinya sadar ternyata sang istri tak perawan. Tak terima dengan kenyataan itu, mencari tahu penyebabnya dan akhirnya dendam kepada pacar mantan istrinya, lelaki tersebut mengambil tindakan. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Muara Enim, Sumatera Selatan. Seorang wanita bernama Milna berusia 27 tahun menikah dengan Ervan Fendi berusia 20 tahun juga. Mereka berdua berkenalan, saling jatuh cinta hingga akhirnya menikah setahun lalu. Namun di awal pernikahan nampaknya Ervan kecewa. Usai menikah, dirinya tahu kalau sang istri ternyata tak perawan. Dari kejadian itu, Milna pun sempat ditanya oleh Ervan. Sempat menyembunyikan, namun tak bisa menyembunyi lagi. Milna pun menceritakan kejadian sebenarnya kepada sang suami Ervan. Tak bisa berbohong, Milna pun akhirnya mengakui kalau dirinya tak perawan saat dirinya menikah dengan Ervan, sang suami. Setelah didesak oleh Ervan, akhirnya Milna mengaku dan jujur kalau perawanannya hilang diambil sang mantan pacar. Saat itu Milna pernah berpacaran dengan suami orang bernama Firdaus. Lelaki tersebut sudah punya istri dan juga 5 anak. Milna pun akhirnya jujur kepada sang suami. Meskipun di awal mereka cekcok, namun akhirnya Milna menceritakan apa yang terjadi di masa lalunya. Milna dengan Firdaus sendiri berselingkuh di belakang istri Firdaus. Mereka berpacaran, nampaknya pacaran mereka terlalu jauh hingga melakukan hubungan suami istri. Usai keperawanan Milna diambil oleh Firdaus. Bukannya Firdaus menikahi, namun yang ada ternyata lama-lama Firdaus pun meninggalkan Milna, hubungan mereka putus. Tak memikirkan Milna yang sudah tak perawan lagi, Firdaus pun kembali ke keluarganya dan nampaknya Firdaus tak pernah berkomunikasi lagi dengan Milna. Firdaus sendiri adalah seorang petani karet, dirinya tinggal di Pagar Agung Muara Enim, punya istri dan punya 5 anak. Dirinya dikenal oleh masyarakat luas, bukan tanpa alasan Firdaus dikenal sebagai lelaki yang ramah dan punya banyak teman. Bahkan Firdaus pun dikenal sebagai orang yang punya uang di lingkungannya. Usai mengakhiri hubungannya dengan Firdaus, Milna sendiri tak lama berpacaran dengan Ervan, serius dan akhirnya menikah dengan Ervan. Kesal ternyata Ervan saat menikahi Mirna sudah tak perawan, dirinya pun ingin memberi pelajaran kepada Firdaus. Ervan ditemani oleh Milna datang ke rumah Firdaus. Saat itu pun istri Firdaus mengaku tak kenal mereka. Bahkan istri Firdaus menyebutkan kalau Firdaus memang belum pulang dan meminta mereka kembali lagi nanti. Tujuan Ervan dengan Milna ingin bertemu dengan Firdaus adalah ingin memberikan pelajaran, namun nampaknya mereka kurang beruntung dan belum bertemu dengan Firdaus. Ervan pun menyuruh Mirna untuk beberapa kali menelpon Firdaus agar bisa bertemu. Saat itu Firdaus sendiri merasa terteror dan kesal kepada Milna karena beberapa kali Milna menelpon mengganggu dirinya. Merasa terganggu oleh telepon-telepon Milna, Firdaus pun bercerita kepada teman-temannya dirinya akan menemui Milna dan bertanya apa maksudnya. Hingga akhirnya malam itu pun Firdaus mengangkat telepon dan bertujuan menemui Mirna. Usai mengangkat telepon dari Milna, Firdaus pun akhirnya pergi menemui Milna. Mereka pun janjian di salah satu tempat yang memang mereka sudah ketahui dilarang karet tempat Firdaus bekerja. Tanpa Firdaus sadari kalau ternyata ini adalah rencana dari Milna dan sang suami Ervan. Saat akhirnya Firdaus bertemu dengan Mirna, keduanya pun ngobrol-ngobrol dan Mirna mengungkapkan kalau dirinya akan memberikan sesuatu benda kenangan mereka, hingga akhirnya Mirna pun berjanji tak akan menghubungi Firdaus lagi. Tanpa Firdaus sadari ternyata Ervan suami Mirna bersembunyi di tempat persembunyian menunggu waktu yang tepat untuk keluar dengan membawa senjata tajam. Saat Mirna izin untuk mengambil barang tersebut, Ervan pun nampaknya melihat Firdaus tengah lengah dengan memain handphone. Ervan keluar dengan membawa senjata tajam dan tak lama menikam Firdaus beberapa kali tanpa memberi ampun, hingga akhirnya Firdaus pun terjatuh dan mengembuskan napas terakhirnya. Karena kejadian yang dilakukan di jalan utama, Firdaus pun dijeret oleh Ervan ke tempat yang lebih sepi hingga akhirnya mencoba memasukkannya ke karung. Namun nampaknya jasad Firdaus sendiri tak masuk ke karung. Ervan pun mengambil cara dengan memutih beberapa bagian Firdaus. Memasukkan Firdaus ke 2 karung, Ervan sendiri menyembunyikannya di tempat yang tersembunyi. Usai melakukan aksinya, Ervan pun tak lama pulang ke rumah seperti tak terjadi apa-apa, menyusul sang istri Milna yang memang sudah pulang duluan. Tak lama beberapa hari kemudian, di jalanan itu ada seorang warga yang melintas. Melihat beberapa karung yang ternyata sudah berbau tak sedap, warga tersebut penasaran dan langsung membukanya. Kaget menemukan beberapa potongan manusia hingga akhirnya warga tersebut berteriak dan melaporkannya kepada warga lainnya, tak lama melaporkannya kepada pihak polisian. Mendapatkan pemberitaan ini, pihak kepolisian pun datang ke TKP, evakuasi potongan jasad tersebut dan dilarikan ke rumah sakit untuk diidentifikasi korban. Cukup susah mengenali jasad tersebut, namun berkat kerja keras, pihak kepolisian akhirnya menemukan identitas jasad lelaki tersebut bernama Firdaus, berasal dari Pagar Agung Muara Enim.
Mengabari keluarga dari korban hingga akhirnya pihak kepolisian pun meminta keterangan dari keluarga, teman-teman, para saksi dan juga sahabat dari korban. Ada salah satu sahabat dari korban yang menyebutkan malam terakhir bersama Firdaus dan Firdaus menyebutkan akan bertemu mantan selingkuhannya yaitu Milna. Tak lama pihak kepolisian pun langsung ke rumah Milna, membawa Winna dan meminta keterangan dari Milna. Didesak pihak kepolisian, Milna pun akhirnya jujur kalau dirinya lah pelakunya. Namun Milna mengungkapkan dirinya tak sendiri, ditemani sang suami Ervan. Bahkan ide ini dari Ervan dan Ervan yang mengeksekusi. Milna dengan Ervan sendiri mengakui perbuatannya karena dendam. Ervan tak terima Milna sudah tak perawan karena pernah berpacaran dengan suami orang. Keduanya pun menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis hukmat oleh Pengadilan Muara Enim. Keluarga dari Firdaus sendiri tak pernah tahu tentang masa lalu Firdaus, namun mereka senang karena ternyata pelaku yang melakukan aksinya kepada Firdaus dihukum seberat-beratnya.